Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, peserta webinar. Senang sekali kami di sini bersama dengan Suara Muhammadiyah, sebuah majalah yang legend karena sudah karena lambat sebelum Indonesia merdeka, sehingga ini kita senang sekali ada Syekh Syekh Haji Lutfi telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Nah, ini beliau ini juga Syekh di Prambanan seperti itu. Nah, ini beliau akan sharing pengalaman beliau ketika hari tahun ini berangkatan di Brunei sampai ke Indonesia itu Juni itu full semuanya di Tanah Suci. Ini luar biasa sekali. Kita dengar cerita beliau yang telah berhaji dengan seluruh keluarganya, membawa anak serta istri. Kita haji ini terutama, mungkin Syekh Lutfi ini bisa menceritakan pengalaman beliau, strateginya meretas jalan ke Tanah Suci. Kepada Haji Lutfi Effendi, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya untuk untuk umroh maupun haji. Dari berbagai pengalaman yang kami lakukan itu sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Alhamdulillah tahun 2024 kami sekeluarga bisa haji. Jadi berapa itu ada kalau apa ya, ada 5 langkah lah paling tidak bisa kita laksanakan. Nanti kita urai, tapi apa 5 langkah itu? Pertama adalah niat yang kuat. Yang kedua itu memaduk diri untuk dipanggil ke tanah suci maksudnya ya. Kemudian yang ketiga tentu saja doanya. Yang keempat adalah dana khusus. Kalau mau umroh ya dana khusus umroh. Kalau haji ya dana khusus haji. Kemudian yang kelima memperbarui informasi tentang penyelenggaraan umroh dan haji. 5 hal itu mungkin bisa mempercepat kita melangkah ke tanah suci. Yang pertama niat yang kuat itu penting karena saya kira seluruh orang yang beragama Islam itu sudah punya niat untuk ke tanah suci. Sudah punya niat untuk ke tanah suci. Hanya kuat dan tidaknya. Saya niat itu sudah sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa tahun berapa itu? Malah sejak kecil lah niat untuk haji itu. Tapi memang belum kuat. Baru kuat itu di tahun 2, 2000-an. Baru kuat di tahun 2000-an. Kemudian mencari celah-celah untuk itu. Ya. Kalau dananya kuat, niatnya kuat, itu lebih cepat. Nggak usah pakai langkah-langkah yang lain-lain. Tapi kalau dananya ada,
niatnya yang kuat, niatnya yang nggak kuat ya tetap nggak berangkat-berangkat. Karena memang niatnya yang kuat. Maka niat yang kuat ini penting sekali bagi orang yang mau pergi umroh dan haji. Ini selama untuk yang dananya terbatas, nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Kalau yang dananya ada, bisa setiap saat muncul gitu ya, dipanggil dana itu ada muncul ya. Yang penting niatnya yang kuat. Kemudian setelah niat yang kuat tadi, yang langkah kedua adalah mematut diri. Di tahun 2000-an ya, 2000-an ya, itu kita harus mematut diri. Mematut diri itu ya, ya memperbaikilah apa-apa yang termasuk diantaranya memperbaiki sholat. Kan di antara katanya ada tiga. Satu adalah panggilan ketika kita sholat, azan itu kan tadi dipanggil oleh Allah untuk segera melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu kan kita dipanggil. Kita berusaha cepat-cepat untuk datang itu mematut diri untuk bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika panggilan untuk ke tanah suci itu tiba, itu kita juga bisa langsung berangkat. Karena tadi panggilan itu sudah lama ada, tapi niatnya nggak kuat, padahal dananya juga ada, maka kita nggak bisa berangkat. Panggil pada saat yang ketiga, panggilan ilahi yang dipakai kita semua ketika waktunya datang, itu ya sudah orang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk mematuhi diri, termasuk apapun itu, tapi diantaranya itu, langkah-langkah itu diantaranya. Ini mematuhi diri supaya kalau kita dipanggil, masuk. Dan yang ketiga, jangan lupa doa. Doanya bisa macam-macam kan. Doa untuk bisa kita diringankan ke tanah suci. Termasuk punya doa restu orang tua. Doa restu orang tua. Katanya doa yang paling bagus itu ada di sayap itu. Doa pasangan kalau sudah punya pasangan dan doa orang tua. Kalau belum punya pasangan ya doa orang tua. Itu penting. Apalagi kalau menginginkan tidak hanya dirinya sendiri yang hadir di sana, yang dipanggil ke tanah suci, tapi juga orang tua, itu lebih bagus lagi dengan doa. Yang intinya doanya itu adalah untuk memudahkan kita untuk ke tanah suci. Kan banyak doa-doa itu. Bisa Allah mayassir lana ya rutal makata wal madinah. Misalnya. Itu yang sering saya panjatkan yaitu Allahumma yassir lana ya rutal makata wal madinah. Ya Allah mudahkanlah kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Atau juga bisa Allahumma rizukna ya rotal maka dakwah. Ya Allah berikanlah rezeki pada kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Bisa bermacam-macam, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa lokal masing-masing juga bisa. Ini menguatkan kita agar setelah patut itu bisa dipanggil ke hadirat Allah dalam hal ini ke tanah suci. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat itu dana khusus. Dana khusus bisa lewat tabungan, bisa macam-macam ya. Lewat tabungan atau tabungan kan bisa tabungan pribadi, ada juga tabungan yang berjamaah. Ini aneh,
tabungan kok berjamaah. Kalau saya keluarga itu punya mulai 7 itu melakukan bersama keluarga besar ya. Ketika niat itu sudah kuat, itu bersama-sama mengumpulkan semacam jamaah, mengumpulkan dana. Setiap bulannya itu sekitar 200 sampai 250 per orang. Pada saat itu terkumpul 9 orang yang mau, yang niat kuatnya untuk berangkat haji ya. Pada waktu itu 9 orang. Dan setelah kumpul-kumpul itu pokoknya niatnya semua secara gotong royong nanti bisa berangkat semua. Dan sejak 2007 itu kita mulai mengumpul, maka yang pertama pergi itu tahun 2008. 2008 itu pertama pergi. Kemudian yang terakhir yang 2024 nih saya dan jadi keluarga saya, tapi yang di Songgo itu cuma satu karena memang kita ikutnya cuma satu-satu ya, sama keluarga kakak. Itu kan yang terakhir itu. Jadi 9 orang itu mulai berangkat itu 2008 dan terakhir 2024. Semua biaya itu disonggok bareng. Baik yang dulu itu cuma sedikit, cuma sekitar 32, yang sekarang 58, itu semuanya disonggok bareng-bareng. Artinya semuanya dikumpulkan, kumpulkan dari satu apa dari keluarga satu ini, keluarga lain. Jadi itu di antaranya mungkin nanti model-model yang lain bisa juga macam-macam bisa dilakukan, tapi yang penting ada dana khusus itu. Kalau nggak ada dana khusus itu, kalau misalnya tabungan tabungan biasa sudah nyangkut kemana-mana misalnya. Butuh apa itu diambil, butuh apa diambil. Tapi kalau sudah ini dana khusus untuk ke sana, dan kebetulan karena itu adalah dana jamaah, tidak dibawa kemana-mana pada, sehingga ketika waktunya ada ya ada, waktunya dibutuhkan ada. Kemudian yang kelima itu memperbarui informasi tentang penyelenggaraan umroh dan haji tadi. Kalau dananya ada, kita nggak tahu informasinya seperti apa. Sekarang itu kalau haji itu kan antrinya berapa tahun ya? 34 tahun itu kemarin, tahun 2024 ini yang pas kalau daftar. Jadi pas saya berangkat itu kalau daftar untuk Jogja itu 34 tahun, untuk yang tempat lain bisa lebih. Jadi bisa kurang juga. Tapi rata-rata sekitar 34 tahun. Makanya nggak usah ditunggu-tunggu, kalau sudah ada dananya, kalau mau haji ya langsung daftar aja. Siap tidak siap, daftar karena masih tunggu lama. Nah, berbeda nanti kalau umroh. Kalau umroh itu lihat misalnya informasi tentang umroh di SM Tour misalnya. Dana saya ada sekarang ngumpul baru 20 berapa juta mungkin. Ini SM Tour itu sekitar 37 34 35,5 atau 34,5 atau 35 ya, atau 34 itu. Kalau oh, kalau fasilitasnya seperti itu, ah, kebetulan mungkin ada pas nanti akan diinformasikan, oh ini ada semacam diskonan atau promo gitu kan. Nah, itu pakai bintang 5 tapi bayarnya bintang 3 kan. Kalau promo kan bisa begitu. Nah, informasi itu ada ketika kita memang dekat dengan ini, dengan biro-biro itu.
Karena nah, mungkin lebih lanjut nanti kita lihat mungkin di SM Tour seperti apa informasi-informasi tentang apa pemberangkatan umroh dan haji dan seterusnya. Saya kira itu awalan saya, mungkin nanti kalau ada tanya jawab dipersilahkan. Ya monggo pada Bu host yang teknisnya di SM Tour, silahkan untuk dilanjut. Baik, terima kasih Syekh Lutfi Effendi atas paparannya. Nah, ini kita tahu dari paparan beliau kita punya 5 cara untuk bisa berhaji seperti yang dilakukan oleh beliau dan keluarga. Nah, dari yang beliau sampaikan kita lihat. Apa karena masih itu ya. Ini kita buat suaranya biar gak double dulu ya. Nah, ini kan seperti paparan dari Syekh Haji Lutfi Effendi bahwa untuk Yogyakarta saja masa tunggu haji itu 34 tahun. Itu yang kemarin. Kita tidak tahu hari ini biasanya bertambah seperti itu. Nah, dari yang disampaikan beliau, kita harus memiliki 5 cara-cara tadi. Bisa dengan niat, kemudian kita memperbaiki diri itu sangat penting. Karena zaman sekarang ya kita kalau melihat di media sosial itu banyak yang berusaha memperbaiki orang lain. Nah, ini yang paling harus kita fokuskan adalah kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki sholat, membuat diri kita jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kemudian tadi yang disampaikan beliau dengan doa, kemudian siapkan dana khusus dan daftar. Untuk mendaftar itu bisa melalui SM Tour and Travel, itu cukup dengan memberikan DP atau jika memang bahkan dana DP-nya tidak ada, DP di SM itu 4 juta rupiah per orang. Itu jika memang dana DP tidak ada, untuk memperkuat keinginan dan juga keterwujudan dari berangkatnya jamaah ke Tanah Suci, bisa dilakukan dengan mendaftar terlebih dahulu tanpa membayar. Jadi daftar dahulu sehingga Bapak Ibu ada keyakinan di hati dalam waktu dekat akan dipanggil Allah untuk ke tanah suci. Itu sangat penting. Sangat penting karena membuat kita yakin kita akan berangkat dalam waktu dekat itu justru yang akan mendorong kita segera ke tanah suci. Nah, ini saya mungkin pertanyaan pertama ini kepada Pak Lutfi. Di sini mungkin banyak yang belum berhaji. Bagaimana ini caranya dan sejak kapan eh Syekh Lutfi dan keluarga ini mulai mendaftar seperti itu dan saat itu masa tunggunya berapa lama, berapa yang dibayarkan dan ketika pelunasan itu apakah harus langsung dari Syekh Lutfi Ya, bisa bercerita lebih detail nih karena kita yang masih belum ada gambaran kan biar lebih tahu lagi seperti itu. Monggo Syekh Lutfi. oh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kan kita mulai hitung-hitung tadi kan 2007. Kemudian pemberangkatan pertama 2008. Nah, giliran kita itu 2019 2012 ya. Karena akhir kan biasanya. Saya 2012 awal itu daftar karena memang gilirannya itu. Dan itu sudah mulai ada daftar tunggu. Kalau yang 2008 itu nggak ada daftar tunggu. Bayar langsung berangkat. 2009 juga masih nggak begitu kan. Tapi yang 2011 akhir, 2012 awal itu kita daftar baru berangkat 2024. Jadi ada berapa tahun itu? Ada 12 tahunan ya, 12 tahun.
itu nunggunya. Sebenarnya kan kalau kalau sesuai dengan jadwal itu kita berangkat 2021. Cuma ada tunggu sekitar 9 tahun. Tapi pada saat COVID kan tidak ada pemberangkatan sama sekali. Nah, kemudian mundur, termasuk ada pemotongan sedikit kuota itu. Ini masalahnya di kuota, baik di haji khusus maupun haji reguler itu kuota, kuota. Jadi kuota yang terbatas maka harus ada antri. Jadi kita bayar sama sebenarnya satu porsi itu kalau di haji reguler itu 25 ribu juta. Nggak bisa. 25 juta. Tapi kalau yang di haji khusus itu tergantung ini bilnya mau gimana. Ini maka silakan nanti kalau pengen yang haji khusus hubungi saja SM Tour and Travel Rupiah. Kemudian jatuhnya berapa ketika berangkat? Jatuhnya adalah sekitar 58 juta. Sehingga kita harus nombok berapa itu? 58 juta ditambah 20, dikurangi 25 juta. Ada sekitar 33 jutaan. Itu kalau dulu kan paling nombok cuma terakhir itu cuma nombok 10 juta nggak sampai di 33 juta. Maka juga banyak juga yang tertunda. Jadi sekitar 10% kalau nggak biasanya tertunda itu. Karena dananya tidak mencukupi untuk melunasi. Jadi walaupun sudah daftar tetap harus nabung ternyata. Walaupun sudah daftar tetap harus nabung karena kita nggak tahu pada saat berangkat itu biaya tambahannya berapa. Tapi alhamdulillah walaupun dengan berbagai cara tapi insya Allah nggak utang-utang itu bisa juga tertunaikan dan alhamdulillah sudah bisa naik karena sudah naik haji tahun kemarin. Tahun ini juga ya, tahun ini kita buat karena ini masih 2004. Tapi kalau tahunnya Hijriah ya tahun kemarin. Kebetulan saya berangkat berapa itu, tapi pulangnya pas malam tahun baru Hijriah. Ya, saya kira itu dua pertanyaan sudah saya jawab. Mungkin Hmm. ada yang lain yang ingin tanya sih. Ini menarik sekali nih pengalamannya Pak Lutfi ya, yang melalui haji reguler seperti itu. Dan di sini SM Tour and Travel juga menawarkan eh, haji haji khusus, yakni haji plus dan juga haji furoda. Nah, mungkin di sini saya jelaskan bahwa haji plus, perbedaan haji plus dan haji furoda adalah haji plus itu masa tunggunya 3 sampai 5 tahun. Nah, mungkin tadi Syah Lutfi menceritakan jika masa tunggu untuk di Yogyakarta sendiri 34 tahun, maka ada opsi lain bagi yang tidak sabar ini ingin berangkat sesegera mungkin atau juga kaitan dengan misal mendaftar sekarang ternyata oh saya nanti berangkatnya keburu usia 70 nanti malah tidak bisa khusyuk seperti itu atau kurang-kurang kurang ingin berangkat di usia yang terlalu tua seperti itu, maka bisa menggunakan opsi Haji Plus ini. Haji Plus dan Haji Furoda. Haji Plus masa tunggu 3 sampai 5 tahun dan Haji Furoda itu bisa berangkat di tahun itu juga. Perbedaannya itu. Dan nanti mungkin ada yang mau tengah-tengah nih, saya mau berangkatnya tahun depan. Itu bisa dengan haji plus dengan percepatan. Itu nanti strateginya mungkin akan kita bahas khusus terkait haji plus dan haji furoda ini. Nah, ini kita tadi untuk bisa segera berangkat haji, berangkat umroh, kita tuh perlu seperti ini.
Kita mendekatkan diri kita dengan sering mengikuti Zoom terkait umroh haji, mengikuti media sosial terkait umroh haji. Semua alam bawah sadar kita itu kita dekatkan dengan sesuatu yang berbau dengan tanah suci. Bisa juga dari segi berpakaiannya juga. Kemudian juga kita bisa join di grup WhatsApp. Nah, di sini tadi admin sudah share hotline nomor FM Tour ini di 0812 2877 2006. Di sini bisa tanya banyak hal. Mungkin belum ada dananya atau ada dananya juga penasaran seperti apa skema pemberangkatannya, skema pembayarannya. Bisa tanya di nomor hotline di 0812 2877 2006. Itu linknya bisa langsung diklik, nanti bisa langsung otomatis chat Mbak Isra, selaku admin dari SM Tour and Travel. Di sini juga ada grupnya, bisa join. Di sana itu kumpulan seluruh calon jamaah SM Tour and Travel. Calon jamaah yang memang ingin segera didekatkan untuk bisa segera menuju Tanah Suci, bisa join di sana bersama komunitas siap umroh, komunitas siap haji. Ini di kolom chat juga sudah diperlihatkan ada brosur ya, keberangkatan umroh tanggal 29 Desember 2024. Ini waktunya sudah dekat, Bapak Ibu. Barangkali ini kesempatan Bapak Ibu berangkat tanggal 29 Desember 2024, itu artinya akan tahun baru ini di Mekah, di Tanah Suci. Kita berangkat dengan pesawat Garuda, rutenya Jakarta ke Jeddah, pulangnya nanti dari Jeddah ke Jakarta. Hotelnya pun Hotel Bintang 5 Makarim Ajat di Mekah. Kemudian di Madinah kita ada Hotel Al-Saha, sangat dekat sekali juga dengan Masjid Nabawi. Jalan kaki langsung di pintu masuk untuk laki-laki dan perempuan. Terkadang hotel tuh ada yang dekat dengan pintu masuk perempuan, tapi jauh dengan pintu masuk laki-laki atau sebaliknya. Nah, ini kita mencari hotel yang pasti memudahkan bagi jamaah laki-laki dan perempuan, jadi memang sangat dekat sekali. Dan juga dengan fasilitas pesawat yang premium, yakni pesawat Garuda. Nah, karena keberangkatan sudah dekat, Bapak Ibu, ini kita spill ada diskon yang sangat besar. Ini bisa disebutnya jual rugi. Daripada hangus, lebih baik kita jual bagi siapa yang siap berangkat di tanggal 29 Desember 2024. Yang siap, yang mau mengambil kesempatan ini, kesempatan bakar uang ini. Bakar uang, jadi ini kita berikan khusus bagi peserta Zoom yang hadir di siang admin di 0812 2877 2006, sampaikan saya mau ambil promo umroh tanggal 29 Desember. Nanti langsung chat seperti itu ke admin ya. Biar nanti diarahkan untuk diberikan harga khusus. Harga bisa disebut nih subsidi, subsidi umroh karena harganya memang kita berikan sangat murah. Bahkan kalau untuk membayar tiket pesawat dan hotel aja itu ini jauh lebih murah dari itu. Tidak saya spill di sini, tapi ini khusus untuk peserta yang join di Zoom ini. Silakan nanti chat ke nomor admin 0812 2877 2006. Harganya cukup membayar tiket pesawat dan tiket hotel, bahkan lebih murah dari itu. Nanti silakan langsung chat ya. Kita lihat ini ada pertanyaan dari Bapak Agung Sindoro. Izin ini Pak Syekh Lutfi, saya bacakan pertanyaannya, Syekh. Assalamualaikum, saya Agung dari Depok. Mau bertanya, apakah vaksin meningitis wajib bagi jamaah umroh dan kapan waktunya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kemarin Syekh Lutfi ada terkait suntik meningitis nggak? Misalnya yang haji kemarin, bisa sharing. Nggak bisa dinyalain, Is. Sudah saya nyalakan. Sudah ya. Ah, ya. Untuk haji kemarin itu ada persyaratan tentang meningitis itu, dan kebetulan ya berapa ya?
Itu kalau nggak keliru berlaku 2 tahun. Jadi meningitis itu berlaku 2 tahun. Kalau kalau mau ke sana lagi misalnya belum sampai 2 tahun, nggak perlu meningat apa vaksin lagi. Iya, betul. Dan itu aturan terkait apa namanya terkait suntik meningitis itu memang berubah-ubah betul ya Pak Lutfi. Jadi Ya, di keberangkatan bulan ini bisa saja kita diwajibkan suntik meningitis. Di bulan berikutnya bisa saja berubah lagi tidak wajib. Nah, untuk keamanan memang kita melakukan suntik seperti itu karena masa berlakunya pun cukup panjang. Kalau tidak salah malah di 3 tahun, saya Lutfi. hmm, Jadi ini tidak rugi kalau kita untuk suntik itu biayanya di 350.000 dan itu dilakukan 2 minggu sebelum keberangkatan. Karena apa? Karena kita melihat reaksi dari vaksin yang masuk ke dalam tubuh. Karena itu akan disuntikkan. Nah, itu dilihat reaksinya selama 2 minggu. Nah, kalau memang keberangkatan sudah sangat mepet dan tidak mencapai 2 minggu misalnya, itu sebenarnya ada juga pengecualian, nanti ada jalur khusus, bisa japri aja nanti ke admin kami, di sertifikat vaksin meningitis dengan cara cepat dan juga bagi Bapak Ibu yang belum punya paspor, mungkin kesulitan membuat paspor, itu SM Tour and Travel punya rekanan untuk ini bekerja sama resmi dengan imigrasi ya, sehingga bisa membuat paspor dalam waktu 1 hari. Suntik meningitis bisa dalam 1 hari, paspor bisa 1 hari. Itu karena melalui SM Tour and Travel. SM Tour and Travel alhamdulillah memiliki banyak jaringan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk berangkat umroh harus kesulitan dengan administrasi-administrasi yang syarat-syarat seperti itu. Nanti semuanya kami bantu. Ini wajib untuk yang sekarang ya Bapak Agung, untuk yang sekarang masih dari pemerintah Arab Saudi mewajibkan bagi para jamaah yang ingin ke Tanah Suci untuk memiliki buku vaksin meningitis. Kita menunjukkan bukunya warna kuning. Kemudian Ibu Nanda. Assalamualaikum, saya Nanda dari Surabaya. Izin bertanya, untuk pemberangkatan tanggal terakhir daftar di tanggal berapa ya? Terima kasih. Nah, untuk yang 29 Desember, ini pendaftarannya masih kami buka. Masih kami buka, untuk sekarang tanggal 6 Desember, kami tunggu sampai tanggal 10 Desember masih boleh, masih bisa kita tunggu. Dan juga ini untuk yang dapat harga promo ya. Untuk dapat harga promo tadi silahkan sebelum tanggal 10 Desember. Namun setelah tanggal 10 Desember nanti itu akan kembali karena untuk harga yang 10 Desember ini memang kita sudah kerjasama dengan maskapai. Terakhirnya itu di tanggal 10 Desember itu akan mendapatkan harga khusus yakni potongannya sangat besar sekali nanti bisa japri kepada nomor admin. Jadi sebenarnya pendaftaran umroh itu mepet tidak masalah sebenarnya. Misalnya Ibu Nanda, oh saya bisa memberikan kepastian berangkat itu di 2 hari sebelum keberangkatan. Ini tidak banyak yang tahu, saya infokan sebenarnya bisa saja. Bisa saja Ibu Nanda mau mendaftar 2 hari sebelum tanggal keberangkatan. Itu bisa diatur. Tapi itu kaitannya dengan biaya. Dengan Ibu Nanda mendaftar semakin mepet, nanti pastinya kan akan ada biaya yang lebih besar dari pihak maskapai dan juga nanti kaitan dengan kamar hotel. Nanti kalau daftarnya mepet, kami tidak bisa satukan dengan jamaah yang lain. Bisa-bisa nanti Ibu Nanda satu kamar sendiri. Nah, itu malah mahal. Nah, yang murah itu satu kamar berempat, itu jadi lebih murah dibagi berempat biayanya. Jadi memang kami sarankan daftar sebelum tanggal 10 Desember sehingga kami bisa mengatur kamarnya, posisinya di mana, maskapainya ini nanti bisa kami diskusikan dengan pihak maskapai Garuda untuk harganya. Jika sudah mepet, pasti dari pihak maskapai akan memberikan lebih mahal seperti itu. Jadi kami tunggu Ibu Nanda sebelum tanggal 10
silahkan nanti chat ke nomor hotline SM2 812 2877 2006. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Oh, ini di-share juga ya oleh admin untuk join ke grup WhatsApp. Silakan join semua agar kita masuk ke dalam komunitas yang siap berangkat umroh, siap berangkat haji. Insya Allah segera disegerakan oleh Allah untuk bisa menuju tanah suci. Ini pertanyaan dari Ibu Cinta. Wow, Ibu Cinta. Assalamualaikum, saya Cinta dari Sukabumi. Jadwal pemberangkatan umroh setelah keberangkatan yang Desember ini bulan apa lagi ya Kak terdekat? Nah, yang terdekat adalah di bulan Januari. Jadi SM Tour and Travel memiliki jadwal umroh di hampir setiap bulan ada karena kita melihat momen yang memang pas. Seperti di Desember ini kita membuat temanya itu pergantian tahun di Tanah Suci. Nah, di Januari kita ada momen momen Isra Mi'raj. Itu di akhir Januari, itu nanti bisa merayakan Isra Mi'raj di Tanah Suci. Silakan Ibu Cinta, kalau mau ikut nanti bisa hubungi nomor hotline kami. Nanti sampaikan, saya mau ikut yang Umroh Januari dalam rangka Isra Mi'raj. Siap, nanti kami siapkan untuk seatnya untuk Ibu Cinta dan keluarga. Kemudian ada satu lagi nih dari Bapak Rizky Yahya. Assalamualaikum, mau tanya untuk umroh yang sekaligus bisa jalan-jalan ke Turki atau negara lainnya, apakah ada? Ya, betul sekali Bapak Rizky, ini tahu saja ya, ini program kami memang terdekat itu adalah keberangkatan dengan plusnya ke Turki. Jadi untuk SM Tour and Travel, kita itu ada beberapa opsi umroh plus. Umroh plus itu berbeda dengan haji plus ya. Haji plus adalah haji yang keberangkatannya lebih cepat daripada haji reguler. Sedangkan umroh plus, umroh yang memang plus negara mana seperti itu. Nah, SM Tour and Travel ada opsinya negara Turki, negara Uzbekistan. Nah, itu contohnya ya. Dan yang paling terdekat ini adalah yang Turki. Nah, ini kami mengundang kepada Bapak Rizky Yahya, jika ingin ikut yang umroh plus Turki, nanti bisa menghubungi admin untuk nanti bisa kita arahkan teknisnya seperti apa yang perlu disiapkan. Nanti semua bisa dibantu, mulai dari visa, paspor, meningitis, dan lain sebagainya. Oh ya, Bapak Ibu, untuk yang keberangkatan umroh, ini aturan terbaru dari Saudi Arabia untuk terkait nama. Jadi Bapak Ibu kalau namanya ada yang hanya satu kata, misalnya namanya siapa? Eh, Putri. Oh ya, namanya hanya Putri seperti itu. Tidak ada embel-embel. Nah, itu sekarang dari Saudi itu tidak membolehkan jika hanya satu. Dulu ada aturan harus tiga kata. Nah, itu kemudian dirubah menjadi dua kata. Adapun tambahannya itu bisa ditaruh di bagian dalam paspor. Tapi sekarang tidak bisa. Biasa kan namanya misalnya Putri bin siapa binnya tidak disebutkan ya. Misalnya Putri nama bapaknya Abdullah. Putri Abdullah udah dua ya, udah dua kata. Tapi biasanya itu hanya Putri Abdullahnya itu di halaman ketiga ya dari paspor. Nah, itu dulu boleh. Sekarang nama yang lengkap itu, nama ditambahkan nama bapak, nama kakek, itu harus ada di bagian depan buku paspor. Itu aturan yang terbaru. Jadi Bapak Ibu daripada nanti, aduh kok aturannya gitu, tidak usah bingung karena SM Tour and Travel nanti akan membantu. Kita akan melihat, oh nama Bapak Ibu satu kata, oke, kami akan urus agar paspornya nanti menjadi dua kata. Nanti kami lihat, oh Bapak Ibu ini nanti akan kami berikan fasilitas ini. Akan kami sesuaikan karena SM Tour and Travel sudah berpengalaman memberangkatkan umroh untuk jamaah sehingga nanti Bapak Ibu tinggal duduk manis bisa merasakan khusyuknya beribadah di tanah suci. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Janu Kris. Bapak Christopher ya.
Saya Christopher ingin menanyakan, apakah yang membedakan dan menjadi ciri khusus dari SM Tour dan Travel dengan biro-biro yang lain dalam melayani jamaah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji syukran? Ya, terima kasih Pak Christopher atas pertanyaannya. Untuk SM Tour and Travel, kita mengusung yang namanya umroh premium. Mengapa umroh premium? Ini bisa dilihat sendiri dari fasilitasnya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, oh murah nih yang sana cuma sekian harga umrohnya. Itu hanya sekian. Oke, ini saya beritahu breakdown dari membuat harga di bisnis umroh. Kita bisa lihat biro satu, biro lain bisa sangat murah. Coba Bapak Ibu cek hotelnya. Hotelnya itu berapa kilometer dari Masjidil Haram. Jika memang hotelnya sangat jauh, misalnya daerah Aziziyah, jelas murah. Tapi hotel yang jauh seperti itu nanti justru kasihan jamaahnya. Karena itu nanti harus naik bus lagi dari hotel ke Masjidil Haram dan itu tidak cocok, sangat tidak cocok bagi jamaah yang sudah berusia tua maupun jamaah anak-anak. Nah, yang membedakan SM Tour and Travel, SM Tour and Travel ini hotelnya posisinya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kita lihat ini hotel Mekahnya kami di Makarim Ajat. Itu bisa di search di Google Map, jaraknya dengan Masjidil Haram itu jalan kaki. Benar-benar jalan kaki dan langsung sampai. Itu buka pintu hotel itu Masjidil Haram. Nah, itu di Makarim Ajat. Bahkan saya kemarin saat jalan-jalan ya, jalan-jalan dan ingin kembali ke Masjidil Haram, waktu itu jalan-jalan ke minimarket Bin Daud, ingin kembali ke Masjidil Haram, itu diberhentikannya di titik Makarim Ajat. Kenapa? Karena dari Hotel Makarim Ajat ke Masjidil Haram ya udah nggak mungkin taksi jalan lagi. Udah di situ udah mentok taksinya. Sehingga itu sedekat itu posisi Hotel SM Tour and Travel. Termasuk di Madinah, kita di Hotel Al Saha, posisinya juga sangat dekat, jalan kaki, set, dah langsung pintu masuk untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu yang berpasangan atau berangkat bersama anak itu tidak perlu khawatir nanti istrinya atau anaknya harus berjalan kaki di arah yang berbeda. Itu tidak perlu khawatir karena pintu masuknya itu sengaja kita ambil ya hotelnya yang dekat dengan pintu masuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang membedakannya lagi apa? Bapak Ibu cek nanti biro-biro lain yang harganya murah itu cek pesawatnya. Kenapa? Pesawat itu bervariasi, sama seperti Bapak Ibu keluar kota. Bapak Ibu keluar kota ada opsi, ih, saya mau pesawat ini, saya mau pesawat itu. Itu kaitan dengan harga. Sama kaitan dengan bagasi. Ada pesawat yang murah, tapi transitnya kemana-mana. Ada yang transitnya ke Mumbai, India. Ada yang transitnya ke sana, ke sini, ke Malaysia, ke situ. Itu yang harganya murah. Dan juga apa yang murah? Kenapa bikin murah? Karena tidak include bagasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu datang hanya dapat fasilitas apa namanya bagasi, bukan bagasi ya. Bagasi kabin. Bapak Ibu hanya boleh membawa bagasi kabin 7 kilogram itu untuk pesawat yang murah. Sedangkan SM Tour and Travel memberikan fasilitas pesawat Garuda yang mana itu langsung sampai ke Arab Saudi, yakni sampai ke Jeddah. Tidak perlu transit sana sini ke berbagai negara, tidak perlu Bapak Ibu naik pesawat, tidur, makan 2 kali, dapat eh, pramugari-pramugaranya orang Indonesia, jadi diajak ngobrol pun enak ya. Itu kelebihan yang Garuda ya. Nah, pramugari-pramugaranya Indonesia diajak ngobrol enak, kita butuh minum, kita butuh apa, tinggal sampaikan saja dengan bahasa Indonesia. Tidur, bangun-bangun sudah sampai Arab Saudi. Itu kelebihannya. Nah, sehingga kami ingin memberikan fasilitas yang berbeda, fasilitas premium bagi jamaah-jamaah yang berangkat dengan SM Tour and Travel. Dan apalagi yang membedakannya? Yang membedakannya ini fasilitas premium, tapi harganya, bisa lihat biro lain yang fasilitas seperti ini, itu harganya bisa di atas 40 juta, di 45 juta, 44 juta.
Ini SM Tour and Travel membuka harga akhir tahun 34,9 juta itu murah sekali dan ini juga akan kita berikan diskon lagi sehingga itu yang membedakan SM Tour and Travel dengan biro lainnya. Seperti itu, Pak Christopher. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Naila. Dari Palangkaraya, jauh sekali. Halo Ibu Naila. Assalamualaikum Bunda, perkenalkan saya Naila dari Palangkaraya. Yang ingin saya tanyakan berapa jarak maksimal ikut umroh periode Desember ini jika sama sekali belum memiliki surat untuk persyaratan ya Bunda, juga untuk vaksinnya. Jadi jarak maksimal ya. Kalau saya mau spill, tadi kaitannya juga dengan harga, Ibu Naila. Jadi ketika kita mendaftarnya itu terlalu mepet, itu nanti harganya pun tidak bisa mengambil harga yang subsidi. Jadi kami subsidi. Jadi perusahaan Suara Muhammadiyah ini akan mensubsidi keberangkatan Bapak Ibu yang mendaftar sebelum tanggal 10 Desember. Nah, itu eh, bisa kita lihat ya 34,9 juta ini sudah murah sekali untuk fasilitas bintang 5. Nah, ini masih kita diskon juga. Saya tidak berani men-spillnya di ruang publik seperti ini. Yang pasti itu besar sekali diskonnya, yang mana Bapak Ibu mungkin hanya setara dengan membayar tiket pesawat dan hotel, atau bahkan lebih murah dari itu. Nanti bisa langsung japri saja yang berminat mengambil kesempatan ini, kesempatan umroh dengan harga murah kali ini. Daftarnya mepet, itu bisa, Ibu Naila. Bisa sekali, namun tidak mendapatkan harga yang murah tersebut. Bahkan saya bisa bilang, Ibu Naila itu bisa mendaftar H-2. Itu bisa. Ya, sangat bisa, tapi harganya. Ibu Naila misalnya harus membayar satu kamar untuk sendiri, kami bisa siapkan kamarnya, tapi tidak bergabung dengan jamaah yang lain. Ibu Naila harus menanggung harga kamarnya sendiri, itu mahal nanti jatuhnya Bu Naila. Sehingga baiknya memang daftar sebelum tanggal 10 Desember sehingga kami bisa susun kamarnya, bisa bergabung menjadi paling tidak satu kamar isi 4 orang, sehingga biaya kamar itu bisa dibagi 4 agar murah. Kemudian terkait pesawatnya, biar tempat duduknya bisa kami atur berdekatan dengan seluruh jamaah yang lain. Kalau mepet-mepet bisa Ibu Naila, tapi kami khawatirnya Ibu Naila duduknya di paling depan, karena mungkin seat yang lain, tempat duduk yang lain sudah diduduki oleh jamaah yang lain juga, seperti itu. Nah, namun kami tunggu, tidak masalah Ibu Naila misalnya masih ada kebutuhan, waduh harus koordinasi ini sama suami, koordinasi dengan keluarga, cek jadwal ini, cek jadwal itu, ya tidak masalah akan kami tunggu. Namun jika ingin mendapatkan harga promo, silakan daftar sebelum tanggal 10 Desember 2024. Nah, itu semua pertanyaan sudah terjawab. Bapak Ibu jangan lupa nanti follow media sosialnya SM Tour and Travel, SM Umrah Haji. Juga join di grup WhatsApp-nya untuk mendapatkan seluruh informasi terkini. Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Syekh Lutfi, bagaimana cara menuju tanah suci dengan cepat, strateginya seperti apa, dan bagaimana cara tahu harga-harga ke tanah suci agar lebih murah biayanya. Ya, dengan cara seperti ini. Sering ikuti Zoom-nya, Zoom terkait umroh haji, sering ikuti follow media sosialnya, sehingga FYP-nya terkait umroh haji. Tidak hanya FYP terkait artis. Itu penting mungkin ya. Nah, tapi tidak tahu. Itu penting tidak? Penting ya untuk hiburan mungkin ya. Tapi kalau bisa FYP-nya terkait umroh haji, sehingga nanti Bapak Ibu bisa dipermudah oleh Allah, diberikan jalan karena alam bawah sadarnya melihat terkait umroh haji terus. Sehingga dipermudah untuk menuju tanah suci. Nah, ini sudah semua pertanyaan terjawab. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join di Zoom kita pada siang hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di Jumat depan. Masih di jam yang sama, jam 1 siang waktu Indonesia Barat, jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Bersama SM Tour and Travel, kita gali bagaimana caranya untuk bisa menuju Tanah Suci
dengan cara yang cepat, dengan cara yang diridhoi Allah. Demikian dari kami. Terima kasih sebelumnya Bapak Syekh Haji Lutfi Effendi yang telah bergabung menjadi narasumber pada siang hari ini. Saya Ana Fitriana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.